bangunan gedung. Semua hampir sebagian besar gedung itu butuh auditor energi. Artinya karir di bidang ini pun akan sangat prospek gitu ya, bagus gitu ya. Kebutuhan itu akan meningkat. Kalau menurut Pak Haikal nih, ini kan banyak banget nih masyarakat atau mungkin penonton podcast kita gitu Pak, yang ibu rumah tangga mungkin atau mahasiswa atau ya kita yang aktivitasnya kebanyakan di rumah, di kosan atau ya gedung kantor yang mungkin hanya kecil-kecil gitu lah, ruko katakanlah gitu. Nah, kita bisa nggak sih melakukan konservasi energi atau efisiensi energi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan gedung-gedung tadi sebenarnya Pak, menurut Pak Haikal? Pada prinsipnya bisa ya. Jadi begini, kalau kita melihat hasil studi dari lembaga-lembaga yang melakukan audit atau investigasi penggunaan energi gedung bangunan, itu pada umumnya 60-65% penggunaan energi di sebuah gedung itu dikonsumsi atau digunakan oleh pengkondisian udara. Oke. AC, ya kan, air conditioning, ventilating, itu 60. Sementara yang 20 sampai sekitar 27% itu lighting. Oke, lighting, lampu. Setelah itu di bawahnya ada lift dan eskalator, dan baru lain-lain. Oke. Lain-lainnya itu ya mungkin bisa komputer, laptop, hardware lah ya yang ada ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa ingin ya coba-coba mengukur efisiensi rumahnya atau ruko yang dimiliki atau tokonya, tentu kita tidak mulai dari AC. Oke. Nah, itu harus ada skill khusus. Tapi kalau untuk lighting, dan ini kan lumayan, lighting itu kan 20-27% nih kalau di Indonesia ya. Kita bisa mulai dari situ. Kita lihat aja, itu kan ada daftar ya, list di SNI kalau tidak salah. Kalau untuk bekerja, misalnya membaca, aktivitas membaca, itu berapa lux intensitas cahaya yang diperlukan. Idealnya. Pada membaca, kalau menjahit berapa, bekerja di perpustakaan berapa, itu ada daftarnya. Dan itu bisa dicek berapa lux idealnya. Ideal itu artinya dia tidak akan mengganggu konsentrasinya karena pencahayaan cukup, tapi juga tidak terlalu terang. Karena mudah ya Pak ya, tinggal cek di Google. Nah, kan ada app-nya itu kan di ponsel-ponsel itu udah ada app-nya bagaimana mengukur intensitas. Jadi kalau misalnya mau coba aja langsung nanti di ruangan ya Mas Reza ya, mulai aja dari googling situ, dulu nanti dicek kalau ruangan kerja untuk kerja seorang manajer atau apa itu berapa lux sih, entah mungkin 50, 100 atau apa, saya nggak hafal angkanya, nanti dicek, ukur deh intensitasnya. Katakanlah kita dapat gitu ya Pak? Dapat, ya kita bandingkan dengan referensi dari SNI tadi. Berarti kita harus lebih tinggi apa lebih rendah coba? Katakanlah saya lebih rendah nih Pak. Lebih rendah berarti sudah cukup hemat. Tetapi kalau bisa jadi tinggi, nggak optimal karena jadi sakit mata. Mungkin jadi mudah lelah matanya, gitu. Mungkin nanti sering hilang fokus, seperti itu. Berarti tadi Pak, kalau misalnya saya lebih rendah berarti aman, tapi belum tentu aman buat produktivitas saya. Betul. Tapi kalau lebih tinggi udah jelas tinggal ganti lampu gitu Pak? Ya ganti lampu atau matikan. Barangkali cukup, misalnya ada 2 lampu di situ, matikan 1 barangkali udah cukup. Gitu. Tapi tentunya tidak harus exact juga ya. Artinya kalau tertulis di SNI 50 ya nggak harus exact 50. Ya mungkin 48 masih oke. Mendekati lah 52 pun masih oke, plus minus gitu. Tapi kalau kemudian 50 ternyata di situ 80 ya berarti boros. Jauh banget. Gitu. Nah, Pak Haikal kan sudah 20 tahun lebih ya Pak berada di bidang ini gitu. Menurut Pak Haikal apa sih yang biasa gedung-gedung lakukan gitu untuk energi efisiensi yang murah, cepat gitu dan pasti sebagai tanggung jawab auditor energi yang merekomendasikan bisa mereka rekomendasikan gitu Pak? Iya. Jadi tergantung menurut saya tujuannya ya.
apakah motivasinya betul-betul ingin mengurangi cost gitu, atau memang untuk sekedar berpartisipasi dalam rangka melakukan penghematan. Yang boleh jadi dari sisi cost itu tidak terlalu signifikan penghematannya. Kita mulai dulu dari motivasinya apa. Kalau sekarang sudah jelas nih motivasinya, akan ada pemaksaan dari pemerintah gitu kan ada pemaksaan, tapi kita kesampingkan itu. Berarti ada perusahaan yang motivasinya saya mau betul-betul memotong cost energi. Kan dia harus melakukan audit itu secara komprehensif semua, AC, lighting, lift kalau ada, eskalator. Tapi kalau kita berpartisipasi untuk melakukan penghematan, masalah cost nanti kita pikirkan belakangan, misalnya seperti itu. Nah itu bisa mulai dari yang tadi saya sampaikan, lighting aja coba dilakukan tanpa harus menggunakan seorang auditor. Tunjuk aja siapa misalnya yang punya skill mungkin untuk melakukan itu, tapi saya rasa nggak perlu skill khusus untuk pakai aplikasi. Iya, betul. Tinggal bandingkan dengan SNI-nya. Jadi kayak di kantor kita kan kita sudah mulai assign PIC untuk matiin lampu pada jam istirahat siang gitu ya, karena belum smart. Misalnya itu. Apalagi lain yang kita lakuin. Ada PIC-nya, terus kemudian selalu ada reminder, matikan lampu, seperti itu. Itu kan hal yang simple, tapi kalau ini kita lakukan terus-menerus, ini akan menjadi habit. Iya, betul. Itu yang paling penting. Membangun habit itu tidak mudah. Iya. Itu. Sehingga dengan tadi yang disampaikan Mbak Rima, ya ini bagus karena bisa membangun habit, membangun budaya. Betul. Ya, orang sensitif kalau ternyata ngelihat, wah saya rasa ini nggak bagus nih misalnya. Gitu. Nah bisa nggak Pak Haikal, kita sebagai auditor energi itu menjadi kayak agen yang melakukan penyuluhan gitu dan mengencourage misalnya business owner biar mereka mau energi efisiensi gitu, dan gimana sih cara kita encourage mereka biar tertarik gitu untuk melakukan program audit energi? Ya, jadi memang tadi saya sampaikan ya, motivasi perusahaan itu biasanya ada dua, karena memang mau cut cost atau mau membangun image ya kan. Bahwa perusahaan itu mendukung sustainability, green economy atau green building gitu kan. Nah, motivasinya dua. Nah, seorang auditor itu harus bisa melihat nih, ini kira-kira perusahaan yang saya akan approach, dia berada di posisi yang mana nih? Jadi harus punya feeling dulu. Ya, ketika dia mau lihat ini kelihatannya masuk kategori yang kalau saya dorong secara ekonomi, benefit ekonominya nampak, ini akan tertarik. Maka dia lakukanlah pendekatan, berarti dia harus banyak informasikan tentang benefitnya audit energi, manajemen energi secara ekonomi. Dia harus banyak jelaskan di situ. Karena banyak yang belum literate ya mengenai audit energi maupun manajemen energi. Tapi kalau dilihat ternyata perusahaan ini kelihatannya dia perlu membangun image nih sebagai satu perusahaan yang mendukung green energi, diharapkan nanti terutama perusahaan-perusahaan TBK Pak ya, betul. Perusahaan-perusahaan TBK kalau nanti masuk dalam prospektus mereka gitu kan, bener. Itu kan bisa meningkatkan valuasi. Kalau yang ini nggak perlu pakai pendekatan cost, pakai pendekatan bagaimana membangun image sebagai perusahaan yang mendukung green energy, mendukung program net zero carbon. Buat yang ini nggak terlalu penting cost. Mereka bakal keluarin aja ya Pak dengan senang hati. Karena ini bagian dari bagaimana meningkatkan valuasi, brand image kan. Namanya membangun brand kan pasti perlu cost. Betul. Oh, itu menarik. Jadi harus dilihat dulu. Jadi bukan semua dilakukan dengan pendekatan yang sama. Oh iya, jadi memang sebenarnya untuk menjadi seorang auditor energi ini bukan cuma technical skill Pak ya, tapi kita tuh benar-benar harus kritis gitu loh Pak ya. Iya, makanya kalau dilihat di SKKNI-nya itu kan
Anda tidak harus punya latar belakang pendidikan teknik atau sains untuk betul. bisa Nggak perlu menjadi ya, Pak, seorang. ya? Enggak, nggak perlu. Iya, Gitu. iya. Apapun gitu, latar belakang pendidikannya bisa. Yang penting kan dia mengikuti training dulu misalnya. Iya, betul. Sehingga di situ dia punya wawasan, punya knowledge, punya skill dalam bidang audit energi. Nah, mungkin Pak, dari para penonton nih podcast ini kan, mana tahu ada yang berminat, katakanlah latar belakangnya, let's say mungkin saya random banget nih Pak, misalnya dokter atau misalnya dia dosen gitu. Ini kan dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa untuk menjadi seorang auditor ini tidak harus lulusan fakultas teknik gitu ya. Untuk para audiens gitu yang memang wah saya minat nih, kayaknya sini saya harus. Kira-kira kiat-kiat apa nih Pak yang harus mereka lakukan agar mereka bisa gitu ikut trainingnya, dapat knowledge-nya dan sampai sertifikasi itu bisa lolos gitu Pak. Jadi gini, kalau berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, seseorang itu bisa dinyatakan kompeten itu kalau memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, atau memiliki pengalaman, atau mengikuti training pendidikan yang sesuai. Artinya, misalnya, taruhlah Mas Reza, saya manajemen Pak. Manajemen, itu berarti tidak memiliki latar belakang yang sesuai. Sama sekali. Belum punya pengalaman juga sebagai auditor. Betul. Tapi Mas Reza bisa mengikuti training gitu untuk mendapatkan skill sebagai seorang auditor energi. Menarik. Jadi dengan cara mengikuti training inilah kemudian knowledge dan skillnya itu didapat dari situ. Maka nanti setelah itu mengikuti ujian atau itu disebut sebagai uji kompetensi. Kalau dinyatakan lulus maka atau kompeten, maka berhak untuk mendapatkan sertifikat sebagai seorang auditor energi. Jadi simple aja sebetulnya. Tapi memang diperlukan kesungguhan ketika mengikuti training. Betul-betul mengikuti, ada tugas-tugasnya dikerjakan. Iya, sekarang kan banyak banget ya mahasiswa yang sudah mau lulus, bingung nih mau kerja apa. Dan kalau kita berharap apply kerja pasti menunggu ya Pak, jadi menunggu experience dulu. Mungkin itu jadi salah satu solusi mungkin mereka kalau mau gitu Pak, gimana tuh kira-kira, apakah mereka harus melakukan sesuatu hal dulu, at least magang, pada saat magang dia training auditor energi, seperti apa tuh kira-kira Pak? Ya, jadi gini, perlu dicek lagi ya nanti apakah buat mereka yang tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, apakah ada persyaratan strata pendidikan. Apakah D3 atau S1? Nah itu nanti perlu dicek lagi ya. Kalau saya ingat saya memang harus sarjana S1 buat mereka yang belum pernah punya pengalaman bekerja. Kalau yang sudah punya pengalaman bekerja itu bisa mungkin D3. Artinya walaupun belum lulus. Nah, itu perlu dicek. Tapi pada intinya adalah memang ini menjadi satu alternatif menarik ya. Jadi satu alternatif menarik, setidaknya nih dia ikut training dulu. Benar. Iya kan? Benar. Nanti begitu mendapat ijazah S1 tinggal ujian. Sertifikasi, ujian. Dan ujian itu kan cuma sebentar, paling hanya 40 menit 1 jam. Iya. Oh, benar banget nih solusinya dari Pak Haikal. Iya kan? Iya. Kalau seandainya dia harus punya ijazah S1 dulu untuk bisa sebagai seorang auditor. Ikut trainingnya dulu. Benar. Menarik. Ya, memang dibutuhkan lebih banyak auditor energi nih Pak ya, apalagi yang dari pemerintah sudah berubah menjadi 500 TOE. Nah, mungkin memang saya baru baca-baca nih karena suka main Instagram gitu kan, dari World Economic Forum gitu di Instagram Pak. Memang bangunan kan 80% yang kita butuhkan di tahun 2050 nanti itu udah ada sekarang. Jadi PR auditor energi itu pastinya sangat besar kan, daripada mungkin ya salah satu yang penting lah auditor energi, karena
kan kita tidak mungkin membangun bangunan yang baru terus menerus, yang pastinya bangunan yang baru pasti lebih mudah untuk energi efisiensinya ya Pak ya, sudah bisa kita planning dari awal. Nah, bangunan yang sudah ada ini pasti perlu perhatian dari pemerintah, para profesional ya Pak. Ya, betul sekali. Jadi justru yang menjadi market ataupun target dari program konservasi energi adalah gedung yang existing. Yang itu jumlahnya sangat besar. Tadi Mbak Rima sudah menyampaikan bahwa 30% konsumsi energi nasional itu dikonsumsi oleh gedung dan bangunan. Gitu. Iya, apalagi sekarang misalnya sekolah ya Pak ya. Kalau zaman dulu sekolah lebih hemat energi sepertinya, apalagi di desa-desa ya di kabupaten gitu. Karena desain bangunannya itu pakai penghawaan alami, cahaya alaminya juga cukup, jendelanya nggak panas gitu ya Pak. Tapi sekarang apalagi di Jakarta nih terutama sudah banyak pasti sekolah-sekolah harus wajib AC, kalau enggak laku gitu kan. Harus AC dan ya misalnya kalau dulu kita pakai papan tulis, sekarang udah proyektor kan Pak. Itu energi lagi juga kan. Lagi. Ya betul sekali. Jadi memang ada perubahan pola hidup juga ya. Perubahan pola hidup. Tapi justru menurut saya ini tantangan. Tantangan untuk para entah itu auditor energi atau manajer energi. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa hemat energi itu tidak identik dengan atau tidak boleh mengorbankan produktivitas. Kalau memang dianggap sekolah jadi lebih produktif, anak-anaknya lebih segar pakai AC, silakan saja. Tapi dengan catatan AC-nya jangan boros, lampunya jangan boros. Itulah kita bisa masuk untuk memberikan penilaian. Jadi lebih fair, lebih proporsional lah, kira-kira seperti itu. Lebih proporsional. Silakan aja AC mau pakai sekolah pakai AC ya, kalau ternyata kemudian malah nggak pakai AC, anaknya keringetan semua, kemudian jadi nggak fokus, tapi jangan sampai AC itu berlebihan sehingga boros. Jadi betul kan sekali banyak ya Pak ya. Tapi sekarang tambah panas udara kita kan Pak, dengan dampak climate change ini yang suhunya tidak menentu, iklim musimnya ya Pak. Ya, kalau data dari BMKG kan sekitar 0,8 ya sampai 1,3 kenaikan 0,03 sorry 0,03 derajat Celcius per tahun kenaikannya Pak. Kenaikannya. Dan pastinya kita jadi butuh lebih banyak AC yang lebih dingin ya. Jadi akhirnya kan ini tambah naik makin cepat. Makin cepat kan nambah AC ya kan, berarti temperaturnya naik. Itu kan dengan temperatur naik lagi kebutuhan AC-nya naik, meningkat lagi dan terus. Kalau ini tidak diantisipasi dengan melakukan program konservasi energi, efisiensi energi, ini nanti nggak terkendali nih. Oke. Ini menarik banget memang ya kalau kita ngebahas tentang manajemen energi, konservasi energi ini ya Pak ya. Dan sebenarnya ya Pak ya, kalau kita lihat lagi lebih jauh gitu, kan ada beberapa, kalau kita ngomong secara garis besar bahwa Indonesia punya target net zero gitu kan Pak, bahwa kita tahu dengan konservasi energi ini adalah langkah yang mungkin kalau kita bisa bilang cukup major gitu kan Pak untuk bisa mencapai itu. Nah mungkin Pak Haikal punya gambaran nggak sih Pak sekarang kondisi expert lah katakanlah di Indonesia ini itu udah banyakkah atau kita masih sangat kurang atau seperti apa nih yang Pak Haikal pahami gitu? Yang jelas dengan adanya peraturan pemerintah ini kebutuhan akan meningkat. Terlepas apakah sekarang sudah cukup atau belum, tapi kan sekarang ini kondisinya karena kita masih menggunakan peraturan yang lama. Yang 6.000 itu dulu Pak? Ya, yang PP nomor 70 tahun 2009. Tapi dengan adanya PP 33 2023 ini jelas kebutuhan meningkat. Dan sudah pasti tenaga yang tersedia sekarang nggak cukup. Iya benar, karena semakin banyak Pak ya. Makin banyak. Setidaknya nih, kalaupun misalnya perusahaan-perusahaan swasta itu masih
reluctance ya untuk kemudian melakukan audit, masih mikir-mikir bagaimana biayanya. Setidaknya gedung-gedung pemerintah atau BUMN wajib Pak ya, itu udah pasti akan udah dilakukan. harus gitu. Pasti akan melakukan itu. Oke. Gitu. Dan Pak, memungkinkan nggak ya kira-kira kalau misalnya saya nih ikut sertifikasi gitu ya, kemudian saya menawarkan jasa saya kepada gedung atau apa, itu hal-hal seperti itu bisa dilakukan? Bisa aja. Paling ya mungkin mereka nanti akan bertanya aja apa alasannya atau landasannya Anda memberanikan diri untuk melakukan audit ya. Saya sudah certified misalnya seperti itu. Oke. Itu tuh yang paling menarik. Saya adalah auditor yang certified misalnya. Iya. Jadi ada bukti Pak ya, memang dia sudah tersertifikasi. Nah, dengan segala pengalaman yang Pak Haikal lalui nih Pak, apa yang ingin Pak Haikal sampaikan itu ke masyarakat untuk mulai melakukan konservasi energi, efisiensi energi? Dan kayak gimana supaya masyarakat ini Pak merasa bahwa ini tuh perlu loh saya lakukan gitu di rumah gitu. Apalagi ibu-ibu seneng banget dong Pak kalau tagihan listriknya turun kan. Itu udah salah satu hal lah yang pasti mereka pengen lakukan. Apa sih Pak menurut Pak Haikal yang bisa Pak Haikal ini gitu sampaikan atau attract gitu ke masyarakat? Menarik sekali pertanyaannya. Jadi saya ingin kasih sebuah ilustrasi. Misalnya ibu-ibu atau emak-emak kalau berbelanja itu beda Rp500 atau beda Rp1.000, itu akan berjuang. Ya kan? Berjuang habis-habisan. Karena buat dia itu nampak di depan mata. Oke. Yeah. Dengan dia memperjuangkan sekian rupiah itu ada semacam kepuasan hati. Iya. Tapi sayangnya kalau kita bicara energi kemudian menghemat energi, kenapa belum bisa seperti itu ya? Saya harus menghemat nih Rp500, Rp1.000. Iya, betul. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa belum bisa? Alah, biarlah cuma itu aja gitu kan. Paling nambah ini listriknya cuma Rp1.000. Kenapa? Dua hal ini sudut pandangnya beda Pak ya? Kontradiktif sekali gitu kan. Yang satu kalau urusan belanja sangat akan fight gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih murah, tetapi satu yang sudah jelas-jelas kita akan buang begitu saja, justru nggak kita pertahankan. Nah, berarti ada literasi yang kurang di sini. Mereka belum paham. Coba kalau dipahamkan. Coba kalau seandainya beli token listriknya seminggu sekali atau 10 hari sekali dengan 9 hari sekali, mending mana misalnya? Lebih pilih yang mana? Ya saya 10. Lebih pilih yang 10. 10 hari sekali beli token kan? Betul. Nah, sehingga memang pendekatan-pendekatan yang sifatnya praktis inilah yang harus dilakukan. Kita nggak bisa mengedukasi mereka hemat sekian energi, kemudian apalah sekian watt gitu. Nggak nyambung. Terlalu teknikal gitu ya Pak ya. Kita harus konversi itu menjadi sesuatu yang mudah dicerna dalam rupiah, behavior ya kan. Coba tadi kalau ditawarin, Bu, Ibu lebih baik beli token 9 hari sekali apa 10 hari? Ya mana 10 hari sekali? Ya ini caranya Bu. Kayak gitu. Matikan lampu kalau nggak perlu. Ini itu baru dijelaskan apa langkah-langkah yang bisa yang harus dilakukan atau bisa dilakukan. Nanti rasakan manfaatnya gitu. Mantap. Haikal gitu. Terima kasih banyak Pak Haikal, waktunya hari ini spend waktu di podcast Frame of Mind kita. Betul, makasih banyak Pak. Silakan Pak Haikal, ada closing statement dari Bapak. Ya, terima kasih juga Mbak Rima, Mas Reza atas undangannya. Saya bisa hadir untuk sharing wawasan, sharing informasi kepada para pemirsa podcast ini yang barangkali sebagian besar Gen Z ya. Barangkali ya. Betul. Barangkali seperti itu. Nah, sehingga memang menurut saya kesadaran tentang penghematan energi ini perlu ditanamkan pada generasi Gen Z. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Rima maupun Mas Reza menurut saya ini perlu dimasifkan lagi. Gitu. Pendekatan-pendekatan yang ataupun approach yang lebih
down to earth, mudah difahami, itu perlu kita lakukan. Nah, yang selama ini saya lihat pendekatan yang dilakukan itu terlalu teknis, terlalu mengawang-awang, yang akhirnya justru pesan tentang urgensi dari hemat energi itu tidak sampai. Nah, karena itu maka saran saya pada Mbak Rima maupun Mas Reza, lakukan lebih intensif lagi program kegiatan-kegiatan literasi seperti ini dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah difahami oleh Gen Z, sehingga kesadaran itu akan tumbuh. Dan kalau kesadaran itu tumbuh, ini menjadi sebuah perilaku yang kemudian menjadi habit juga ya. Dan pada akhirnya aktivitas penghematan energi itu bisa kita rasakan manfaatnya. Wah, luar biasa. Jadi satu saja pesannya, lakukan lebih sering lagi edukasi dan literasi semacam ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Haikal, waktunya luar biasa.